103,4 DFM Radio Musik Asli Indonesia. FM Mania kembali lagi di talk show Inspirasi dan Mandiri. Dan saat ini kita sudah kedatangan narasumber kita, Mbak Farilin Danisha STMM, CEO Sosio Startup Indonesia, founder Green Energy Nusantara. Assalamualaikum Mbak Farilin, apa kabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik Mbak Nurul. Mas Ilham. Alhamdulillah baik, ijo-ijo nih. Iya. Green. Iya, sesuai ya. Sesuai. Green. Pasti kita pakai baju hijau ya. Biar samaan. Iya, biar samaan. Oke, Mbak Farilin, ini terkait dengan tema kita pagi ini, solusi pemberdayaan kekinian. Pertama-tama kita berdua nih pengen tahu, mungkin maksud dari pemberdayaan secara kekinian itu gimana sih, Mbak? Silakan, Mbak. Oke, pemberdayaan kekinian ya. Jadi kalau pemberdayaan itu secara etimologi itu kan dari asal katanya daya. Iya. Nah, daya itu maksudnya mampu. Nah, pertanyaannya siapa yang mau kita mampuin nih? Jadi pemberdayaan kekinian ini adalah suatu upaya kita mengajak masyarakat atau komunitas agar dia punya kemampuan untuk apa? Untuk mandiri. Untuk mandiri. Terus kekinian tuh apa sih? Nah, kekinian itu artinya yang terkini, yang terbaru. Nah, sekarang ini hal-hal kekinian itu adalah mengedepankan kolaborasi dan lebih ke era digital gitu. Jadi kita tidak perlu harus menguasai semuanya, tapi kita menguasai satu atau beberapa hal yang memang kita sangat paham. Kemudian kita bisa berkolaborasi dengan pihak-pihak lain sehingga terjadilah pemberdayaan kekinian yang mengedepankan kolaborasi hingga menghasilkan kemampuan pada masyarakat atau komunitas tertentu. Oke, berarti pemberdayaan itu memampukan masyarakat untuk mandiri, begitu ya Mbak Farilin ya. Ini hubungannya dengan Green Energy Nusantara Foundation itu gimana tuh Mbak? Nah, apakah juga itu Sosio Startup Indonesia? Iya Mbak Nurul, jadi kalau Green Energy Nusantara ini sudah dari 2015 ya. Itu sebenarnya yayasan yang dibentuk oleh saya itu karena orang tua saya tuh waktu lihat saya pulang ke daerah asal Bangka Belitung, ini anak kok aktif banget suka bikin ngumpulin ibu-ibu gitu kan, ngumpulin bapak-bapak petani. Jadi mereka konsul lah dengan orang hukum yang lebih paham, jadi disarankan udah bikin yayasan aja, jadi kegiatannya itu legal. Kenapa namanya Green Energy? Jadi karena dulu saya alumni Teknik Kimia Universitas Sriwijaya. Jadi waktu itu lagi hobi-hobinya tentang energi terbarukan, jadi namanya udah Green Energy gitu. Terus makin kesini saya tuh seperti ditunjukkan Allah tuh seperti tersesat di jalan yang benar gitu. Itu bukan tersesat sih Mbak. Iya, karena di jalan yang benar karena begini. Harusnya kan kalau seorang alumni Teknik Kimia itu mungkin bekerjanya itu bisa di perusahaan-perusahaan BUMN gitu. Ini saya malah ke desa-desa gitu. Profesi pertama saya itu dulu sarjana membangun desa di Bangka Belitung. Nah, saya melihat ternyata pendekatan sosial itu adalah pendekatan terbaik untuk kita bisa membuat pemberdayaan kekinian ini. Makanya namanya sosio. Nah, kebetulan di tahun-tahun selanjutnya saya merantau ke Jakarta, ada gerakan 1000 startup nasional oleh Kementerian Kominfo. Saya banyak mendapatkan materi, mendapatkan mentor dan coach di situ, lulus juga graduation dari gerakan nasional tersebut. Ya udah digabungin aja jadi Sosio Startup Indonesia. Oke, jadi ada unsur sosialnya, ada unsur greennya, startupnya juga dapat. Teknologinya juga dapat. Ini lokasinya di mana sih Mbak? Bangka Belitung dan Jakarta. Bangka Belitung dan Jakarta. Iya. Kalau Jakartanya di mana itu? Jaksel. Oh, di Jaksel. Iya, anak Jaksel kita. Iya. Deket lah, perbatasan. Ini kalau Green Energy atau Gen ya, Gen Foundation ini dananya ini dari mana? Apakah dari swasta, apakah dari pemerintah? Alhamdulillah karena saya bekerja dulu, jadi kurang lebih banyak mandiri dari saya dan keluarga gitu. Orang tua saya cukup mendukung gitu. Jadi kadang-kadang kan ada kekurangan ya udah saya curhat lah. Nggak apa-apa, siapa tahu abis ini dapat. Amin. Pertama sih keluarga dulu gitu. Jadi kayak saya punya adik bungsu juga namanya Helwini Istiqomah, dia cukup support juga. Plus alhamdulillah banyak temen, banyak yang support juga. Kayak waktu di
riset imun untuk COVID itu banyak juga dibantu oleh sahabat-sahabat dekat lah yang udah mulai, kan usia-usia kayak saya kan udah mulai naik lah perekonomiannya. Jadi saya kasih tahu saya lagi bikin ini mau support nggak, jadi mereka membantu secara personal lah, tapi nggak diumumin kemana-mana, enggak. Oke. Berarti justru dari orang-orang terdekat juga. Iya, dari orang terdekat semuanya pada support system ya. Benar sekali. Ini kalau misalnya kayak dari situ ada kendala-kendalanya nggak sih selama menjalankan ini? Ada hambatan-hambatannya nggak? Alhamdulillah, disyukurin. Ada pasti. Ada. Saya pernah ditipu itu sampai minus gitu. Jadi kayak diiming-imingi oleh calon investor, saya udah percaya, saya udah beli segala macem, kabur orangnya. Jadi ya udah, saya akhirnya mengorbankan tabungan yang ada gitu. Padahal itu saya habis kontrak kerja, itu sedih banget lah. Itu waktu awal-awal pandemi. Terus pernah juga waktu awal-awal itu, waktu saya waktu di Bangka Belitung, waktu mau in energi terbarukan, saya sering dihina juga gitu, karena kan dulu saya masih S1 tuh. Saya inget banget tuh, sampai orang tua saya nyuruh saya harus S2 gitu. Jadi karena saya baru tamat, dibilangnya gini, apaan sih baru juga tamat S1 udah bikin kegiatan, nyusahin orang aja. PNS bukan, ini bukan, baru juga S1 tuh banyak tuh S2. Udah nikmatin aja hidup yang ada gitu, nggak usah bikin ini itu. Akhirnya orang tua saya nyuruh saya S2, udah dong kamu ke Jakarta soalnya Biar lebih meyakinkan lagi ya Mbak ya. Iya, biar ilmunya lebih dalam, lebih mantap lah. Oke, Mbak Farilin, kita lanjut lagi nih sesuai dengan tema kita, solusi pemberdayaan kekinian. Ini kalau untuk bentuk-bentuk kegiatan di bidang riset dan pemberdayaan masyarakat itu seperti apa sih Mbak yang sudah dikerjakan? Nah, silakan Mbak. Terima kasih Mbak Nurul. Jadi untuk riset ya yang terbaru itu kita riset imun COVID gitu. Namanya Imunso gitu. Itu ya imunomodulator. Kalau bahasa sekarangnya imun booster lah. Imun booster. Berbentuk suatu minuman dari yang dulunya nggak enak sampai sekarang jadi enak. Itu dari apa tuh? Kepo. Iya, itu dari probiotik sama ada suatu zat khusus namanya imunoglobulin A. Gitu. Itu berarti berupa suntik dan apa diminum? Diminum aja. Diminum aja. Disuntik-suntik sakit. Oh. Kekinian. Iya, bagi yang takut jarum suntik bisa tuh ya. Iya. Bisa diminum. Alhamdulillah itu kita pengabdian sih. Jadi waktu 3 tahun ini itu kita distribusikan ke 20 kota dan provinsi selama Covid, langsung ke rumah sakit, wisma karantina, intinya langsung ke pasiennya gitu, nggak melewati jenjang yang terlalu panjang lah gitu. Jadi dan itu memang awalnya itu dari mulut ke mulut gitu. Jadi dari pasien-pasien kita awalnya ke Wisma Atlet gitu, terus karena saya asal Bangka Belitung, kita kirim juga ke gubernurnya. Nah, alhamdulillah beliau menyambut baik tuh. Jadi selama 60 kali pengiriman saya kirim selama 2 tahun setengah lah ke Bangka Belitung, dan alhamdulillah di 2021 itu kita provinsi dengan tingkat kesembuhan terbaik gitu di 2021. Oke, berarti itu kan yang imun booster ini di Jakarta. Iya, dikirim ke daerah. Ini sebenarnya orang-orang yang bergerak di dalam ini dari rentang usia berapa sampai berapa sih Mbak Farilin yang ikutan riset? Iya. Wah, rame itu. Saya ada tim di grup WA itu isinya 100-an lebih orang. Jadi itu khusus untuk riset plus distribusi sih. Jadi itu saya rekrut semuanya, dari yang dokter sampai peternak ayam pun ada. Jadi yang nyambung nggak nyambung, asal niatnya baik, kita cari nih dia mau bantu apa gitu. Tapi tetap yang kepakarannya ada. Jadi saya juga bekerja sama dengan salah satu profesor di luar negeri, diaspora, namanya Prof. Cortino. Itu salah satu kolega saya di Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional. Alhamdulillah beliau, saya kan jujur ya, saya backgroundnya bukan orang medis gitu, saya teknik kimia, S2-nya manajemen inovasi, nggak ada medis-medisnya. Jadi ya saya tahu saya punya kekurangan, saya harus belajar. Jadi alhamdulillah saya benar-benar dibimbing private sama beliau itu
metode random sampling segala macamnya itu blind random sampling, benar-benar saya disiapkan lah sama beliau. Dan beruntungnya lagi saya tuh dulu ngekos di Salemba, yang mana satu kosannya itu dokter-dokter spesialis sama dokter-dokter yang mau S3 semua. Oh. Jadi alhamdulillah, jadi kalau mau nanya tuh tinggal tok tok tok, assalamualaikum. Aku nggak ngerti ini apa gitu kan. Ya udah dijelasin ini. Ya termasuk saya juga diwanti-wanti sama mereka, jadi kayak saya nggak boleh overclaim, saya nggak boleh pseudoscience. Itu diingetin sama teman-teman, itu bener-bener diliatin gitu saya nulis apa. Jadi walaupun bimbingan saya manajemen inovasi di Universitas Bakti, jadi pembimbing lainnya tuh banyak tuh di mana-mana gitu. Itu kalau untuk yang di Jakarta, yang untuk di Bangka itu biasanya produknya apa tuh Mbak Farilin? Iya. Sebelum saya riset imun COVID ini, alhamdulillah saya juga menginisiasi seperti pabrik frozen food dulu. Namanya UBK Gen Bangka. Itu alhamdulillah dapat bantuan dari Kementerian Desa berupa peralatan dan mesin-mesin gitu. Jadi saya mengajukan mesin-mesin ini A, B, C mesin gitu di ACC. Terus dengan modal yang saya miliki, kita beli bahan bakunya, ajak ibu-ibu, udah jalan gitu. Terus ya udah sekarang saya serahkan ke ibu-ibunya gitu. Sama ada lagi sih, saya alhamdulillah ada menginisiasi pabrik pengolahan kasava, tepung kasava. Nah itu memfasilitasi lah bersama dengan 31 orang alumni Laskar ITB, alumni angkatan 1979. Namun waktu itu saya berada di pilihan yang berat, jadi saya dapat tawaran untuk di Jakarta. Akhirnya saya nggak ikutan proyek itu, tapi proyeknya jalan, bisa memberdayakan banyak masyarakat. Karena waktu itu pemerintah mengajak tanamlah singkong. Singkongnya udah ditanam, pabriknya, reaktornya rusak. Akhirnya kan kayak harganya tuh yang awalnya bagus, udah disiapin sama pemerintah daerah, terjun bebas. Terus kebetulan waktu itu saya punya paket tour lah, startup di bidang pariwisata. Itu bareng-bareng sama Mbak Hesi sama Mbak Mega, tim saya waktu itu. Kita namanya Sosio Tour. Jadi kita mengajak para turis ini, dia bisa melakukan sesuatu yang menghasilkan dampak sosial. Kebenaran yang ikut tur tuh orang-orang pinter ya, alumni ITB 79. Udah pinter, udah settle lah, udah mapan ya, udah istilahnya udah pensiun gitu. Jadi mereka memodali bikin pabrik itu, dan alhamdulillah nilai singkongnya jadi naik. Dan rehabilitasi tambang timah juga waktu itu dari kegiatan pabrik itu ada kegiatan sapinya juga, jadi semacam integrated farming. Oke, berarti semua kegiatan yang diinisiasi rata-rata berhasil semuanya, yang di Bangka, yang di Jakarta juga nih Bang Yohan. Dan itu juga akibat saling sharing dengan ikatan dokter. Relasi sih. Relasi. Kalau yang baru tangkap dari ceritanya Mbak Farilin ya. Iya, ini kalau balik lagi tentang produk dari Imonso ini. Nah, ini produknya ini apakah bisa dijual bebas? Apa gratis? Kalau mau gratis, COVID dulu. Enggak. Maksudnya gratis itu untuk orang yang COVID kemarin gitu ya. Kalau sekarang ya nggak gratis lagi lah. Oh, berarti sudah bisa dijual Belum bebas dijual ya? juga Belum. sih. Oh, belum. Jadi karena saya baru mulai lagi nih ke Jakarta, saya baru balik lagi. Kemarin sempat pulang ke Bangka Belitung, balik lagi ke Jakarta, baru mau mulai lagi. Jadi kalau ditanya mau dijual atau enggak, ini masih proses dan sedang mengurus perizinannya juga. Jadi prinsip saya tuh, saya harus satu berdasarkan sains, dua perizinan beres, tiga baru saya merasa layak, baru saya run gitu. Jadi kalau dua ini saya merasa belum siap, belum berani saya untuk ini. Jadi kalau ada yang butuh ya udah nggak apa-apa, call aja ke WA gitu. Ya udah nanti saya kirim gitu. Tapi judulnya bukan jual beli, judulnya ya udah gitu, kemanusiaan. Oke, tapi kalau untuk dijual bebas belum ya Mbak ya. Belum. Tadi prinsipnya ada yang masih dalam proses. Butuh perizinan dulu soalnya. Iya. Kalau bahasa ininya untuk kalangan sendiri gitu, boleh. Untuk kalangan sendiri. Untuk kalangan sendiri, untuk komunitas sendiri, itu baru bisa
kalau enggak bahaya. Zaman sekarang mah harus legal. Iya, harus legal. Apalagi akhir-akhir ini memang banyak kan berita dari BPOM yang Nah. ternyata ada apa namanya, kontaminasi dengan zat-zat kimia, dan ke depan ternyata justru membahayakan. Dan yang itu harus kita diuji hindari. lagi, Benar, nggak boleh ngasal ya Mbak ya. benar, setuju banget. Kalau ngomongin tentang rencana ke depannya nih, terutama untuk meningkatkan cara pemberdayaan masyarakat sekitar nih, kalau Mbak Farilin ada bayangan apa ke depan? Nah iya, alhamdulillah rencana ke depan nih kayak Allah tuh baik banget. Jadi saya dipertemukan dengan sahabat-sahabat yang sangat membantu saya. Ada Mbak Dira, ada Mbak Hesih, ada Mbak Lili, dan juga Mbak Firya, ada Mas Gozi, Mbak Linda. Nah kemarin alhamdulillah saya dan tim itu dianugerahi campaign startup dari East Venture. East Venture itu adalah venture capital terbesar se-Asia Tenggara, yang mana venture capital yang mendanai project Gojek di awal-awal. Jadi dananya belum ada sih sekarang, belum cair. Tapi istilahnya udah ada lah Lampu hijau ya. lampu hijau Iya. ke depan mau ngapain. Dan di East Venture pun kita mendapatkan coach, mendapatkan mentor profesional itu yang memang kita butuhkan gitu. Nah jadi kedepannya saya menjalankan Social Startup Indonesia untuk lebih fokus kepada platform kolaborasi untuk menghasilkan dampak sosial. Kita menghubungkan para pakar, ilmuwan, volunteer, dan juga perusahaan untuk membuat proyek-proyek memecahkan masalah-masalah sosial yang ada gitu. Apapun, contoh abis COVID nih, kemarin itu kan sempat wabah PMK, penyakit mulut dan kuku pada sapi. Iya. Nah, kita riset lagi namanya enzim, belum ada nama. Intinya enzim untuk sapi, yang mana itu untuk kita kasih minum ke sapinya, dan juga kita semprotkan, kita bilas ke kuku-kuku dan lidah si sapi. Ya alhamdulillah minimal sapinya jangan sampai meninggal gitu. Gitu. Jadi dia bisa pulih kembali sapi itu. Itu kita bekerja sama dengan peternak-peternak, karena berhubungan si Imunso juga ada hubungannya sama sapi juga. Jadi saya punya hubungan yang baik dengan para peternak gitu. Nah kan lagi-lagi relasi Bang Ilham. Relasi lagi. Udah dapat lampu hijau, dananya insya Allah udah ada, tinggal ke depannya nih perencanaannya udah sematang apa gitu ya Mbak Farilin ya. Kita platform kolaborasi ilmuwan. Jadi kalau ada perusahaan yang punya masalah, butuh kepakaran ilmuwan tertentu, itu bisa hubungin kita bisa konekin dengan ilmuwan yang dibutuhkan sesuai perusahaan itu punya masalah apa, solusinya pengen apa. Nah jadi narahubung juga sekarang. Ini kira-kira alurnya gimana tuh kalau mau ngubungin Mbak Farilin? Dari WhatsApp? Iya, sementara baru WhatsApp dulu. Kalau misalkan ada nih masyarakat yang ingin bergabung dengan timnya Mbak Farilin, itu alurnya bagaimana? Adakah sosial media atau mungkin website yang bisa dikunjungi? Silakan Mbak. Oke, langsung aja ke DM Instagram saya @farilinde gitu. Tulisannya @FARILIND. Nah, oke, itu untuk alamat sosial medianya. Kalau misalkan persyaratan khusus ada nggak sih Mbak Farilin? Apakah dia harus begini, alurnya harus menyiapkan ini, itu gimana? Untuk persyaratan khususnya adalah niat baik gitu. Niat baik aja. Selama punya niat baik, insya Allah kita punya cara kontribusi apa yang bisa kita berikan. Jadi seperti kalau masih ingat kisah semut di saat Nabi Ibrahim mau dibakar, dia kan bawa air. Si semut berapa lah bisa bawa air kan? Setetes. Tapi walaupun itu hanya setetes air, itu menunjukkan keberpihakan semut ada di mana. Jadi seperti itu pula niat baik. Sekecil apapun niat baik, gak penting kontribusinya bisa apa, selama ada niat baik pasti ada peran yang bisa diambil untuk bisa bekerja sama. Oke, syaratnya cuma satu, DFM Mania, niat baik. Ya, DFM Mania seperti itu. Nah ini sebelum kita mengakhiri nih, apa pesan positif untuk DFM Mania sehingga dalam pemberdayaan masyarakat secara kekinian akan bermanfaat bagi masyarakat luas? Pesan positifnya seperti apa? Oke, pesan positifnya adalah ikro, membaca. Membaca. Bacalah masalah, karena di balik masalah itu ada peluang.
dan setelah peluang mudah-mudahan ada solusi. Jadi kalau bahasa mudahnya, di balik masalah itu ada peluang cuan sebenarnya. Jadi kita peka gitu, itu yang pertama ya, membaca. Terus yang kedua, untuk terbuka, bisa menerima kontribusi ataupun solusi ataupun saran, kritikan dari orang lain. Karena kita manusia itu mempunyai kelebihan dan juga kekurangan, dan mungkin kekurangan kita itu bisa ditutupi oleh orang-orang lain. Jadi kerjasama itu penting banget. Turunkan ego kita, jangan merasa kita pintar sendiri, karena pasti kita butuh banget bekerja sama dan kolaborasi. Terus yang ketiga, dalam pemberdayaan itu banyak omongan orang. Jadi jangan baper. Kalau mau nangis aja, tapi bangkit lagi. Saya gini-gini, saya ke psikolog juga, Mbak. Jadi ketika saya merasa beban itu terlalu berat, ya udah saya datang ke profesional. Saya ngomong, saya ngerasain ABCD, dan saya ingin rilis gitu, istilahnya healing lah ya, tapi bukan healing jalan-jalan, tapi healing ke profesional. Karena ya kita untuk memberdayakan orang, kita harus bisa kita sendiri dulu yang berdaya. Kitanya harus mampu menghadapi diri sendiri sebelum memimpin orang lain. Kita harus mampu memimpin diri kita sendiri. Jadi kita harus sehat, baik pun mental, jiwa dan raga gitu. Setuju banget. Nah, DFM Mania tadi yang pertama ikro, bisa membaca situasi sekeliling. Terus yang kedua terbuka dengan pendapat orang lain, kolaborasi. Dan yang ketiga jangan baper sama omongan orang. Gitu ya Mbak Farilin ya. Oke, Mbak Farilin Danisha, STMM, CEO Sosio Startup Indonesia, founder Green Energy Nusantara. Senang banget nih bisa ketemu Mbak Farilin di sini pagi ini. Dapat motivasi, tercerahkan. Berarti emang bener sama orang tuanya ya, ternyata dia emang orang atraktif banget. Oh iya benar. Dan sangat aktif sekali ya. Terima kasih Mbak sudah berbagi ilmu waktunya di talk show Inspirasi dan Mandiri. Sehat selalu, sukses selalu, semua semoga usahanya, lancar ya usahanya, dan kegiatan semoga prosesnya sosialnya ini cepat di ACC-nya juga ya. Terima kasih Mas Ilham. Semoga kedepannya juga mimpi-mimpinya terrealisasikan dengan baik ya Bang Ilham ya. Terima kasih juga untuk DFM Mania yang sudah menyimak. Untuk yang ketinggalan nanti bisa disimak di talk show-nya DFM di 103,4 DFM. Jangan lupa di like, comment, and share juga. Akhirnya kita bertiga pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.